Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Muhammad Yafikri dari Manajemen PJJ Unsia, kelas Perekonomian Indonesia. Pada kesempatan kali ini, guna menyelesaikan tugas dari mata kuliah Perekonomian Indonesia, saya akan memaparkan terkait utang negara dan pembangunan infrastruktur, risiko, dan peluang. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oke, berikut adalah slide saya untuk utang negara dan pembangunan infrastruktur, risiko dan peluang. Pada halaman pertama bisa kita lihat atau kondisi terkini ya utang negara kita Republik Indonesia. Yang pertama realisasi pembiayaan utang Q1 2025 itu 270,4 triliun, sebesar dari 34,8% dari HPBN. Lalu ada pinjaman bersih 12,3 triliun dan kepemilikan asing atas SBN meningkat net by 12,78 triliun. Lalu selanjutnya beban biaya pemerintah pada Q1 2025 ini ada 620,3 triliun, 17,1% dari pagu APBN. Prioritas dari pembangunannya yaitu konektivitas, fasilitas publik, sektor strategis. Lagi-lagi masih ada di pembangunan infrastruktur. Lalu yang terakhir ada pendanaan KPBU dan negara. Risiko ekonominya ada tiga, yaitu beban bunga utang menekan ruang fiskal, ketergantungan pada utang untuk infrastruktur, risiko jika proyek tidak produktif. Untuk khusus nomor dua, terkait dengan ketergantungan pada utang infrastruktur, seperti kita lihat yang sangat mentereng sekali ya belakangan ini adalah memang proyek kereta cepat Indonesia-Cina ya, atau WUSH ya. Saat ini memang bisa kita lihat datanya dan melihat di berita juga, sebetulnya hutang dari WUS itu terlalu tinggi, namun tetap ditekan oleh pemerintah Joko Widodo pada saat itu. Dan ini adalah salah satu yang memang menjadi beban di pemerintah selanjutnya. Begitu pula dengan pembangunan IKN. Lalu peluang ekonominya ada 3 poin, infrastruktur mendorong efisiensi dan pertumbuhan, seperti mungkin contohnya tol Trans Jawa ya, yang saat ini sudah dipakai banyak komoditi yang melewati tol Trans Jawa, meskipun memang terkait dengan infrastrukturnya, jalanannya masih kurang baik dibandingkan tol-tol sebelumnya, ataupun harganya terlalu mahal. Lalu yang kedua ada ciptakan lapangan kerja namun di sektor informal ya. Dari 100% penduduk Indonesia, 80%-nya adalah pekerja informal gitu. Dan pekerja informal ini seringkali masuk ke ranah Kementerian Tenagakerjaan ya, dalam arti seringkali tidak mendapatkan hak-hak mereka, hak-hak minimum minimum mereka seperti contohnya BPJS dan lain sebagainya gitu. Jadi hanya dibayar harian gitu ya. Lalu ada pembiayaan inovatif, KPBU dan koneksi teori ekonominya ada dua, teori Keynesian, yaitu belanja pemerintah dorong permintaan agregat dan pertumbuhan endogen, investasi infrastruktur tingkatkan produktivitas. Namun seperti sekarang kita lihat ya, meskipun infrastruktur dibangun sebegitu masifnya, tingkat pengangguran kita di Q1 2025 ini agaknya memang meningkat ya, teman-teman sekalian. Ini yang perlu diperhatikan pemerintah. Banyak sekali layoff di beberapa perusahaan ataupun perusahaan-perusahaan padat karya seperti tekstil dalam hal ini ya. Selanjutnya ada rekomendasi kebijakan, ada 4 poin, yaitu efisiensi belanja infrastruktur ini yang sedang dicanangkan oleh eh, Presiden Prabowo ya periode pertama ini. Namun sekiranya kemarin menjadi polemik kembali, misalnya contohnya biaya makan menteri 171.000, namun biaya MBG itu satu orang 5.000 ya. Seperti itulah kondisi pemerintahan Indonesia ya. Seperti kita tahu efisiensi, ya namun memang masih banyak yang perlu dievaluasi. Lalu selanjutnya ada diversifikasi sumber pembiayaan, transparansi dan akuntabilitas ini ya ini menjadi PR ya untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Lalu selanjutnya reformasi perpajakan dan perluasan basis pajak.
Sebagai penutup, izinkan saya sampaikan bahwa utang negara itu memang dapat menjadi alat strategis untuk pembangunan infrastruktur jika dikelola dengan baik, dengan memperhatikan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan fiskal. Ada baiknya pemerintah melakukan penghematan di berbagai sektor pembangunan untuk membangun manusianya. Jadi sebelum infrastrukturnya aja, belum infrastrukturnya ada gitu ya, lebih baik manusianya dulu yang dibangun. Gitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.